Aneh kalau Injil kok tidak membuat Anda dan saya gatal. Tapi kalau ada suatu berita yang sifatnya wow. Dan itu berurusan dengan kejatuhan orang, kegagalan orang, itu kita paling cepat. Paling cepat untuk kita sebarkan. Kenapa sih ada orang itu merasa dia itu corongnya sorga? Untuk yang gitu. Sedangkan yang namanya good news atau kabar baik, kita abaikan. Kita beritakan, kita lebih suka memberitakan kesalahan daripada kebenaran. Kita lebih suka memberitakan yang enggak-enggak daripada yang Tuhan memang jelas-jelas telah perintahkan. Ada 4 hal lagi yang adalah kasih, kita akan pelajari. Kita baca dulu ayatnya, lompat aja ayat 4 sampai 7. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagaimana orang tahu cinta kasih Tuhan? Kalau nggak melalui kita, Tuhan tuh nggak kelihatan. Anda nggak bisa ekspektasi semua orang kenal Tuhan. Karena Anda sudah terima Tuhan, Anda sudah lahir kembali menjadi anaknya. Tapi orang-orang dunia, jangankan orang dunia, Kristen KTP-an aja nggak ngerti cinta Tuhan itu seperti apa sih. Karena mereka hanya punya teori. Jangan suruh manusia tahu hati, karena hanya Tuhan yang menguji hatimu. Manusia itu lihat bukti. Dunia nggak akan pernah kenal kasih Yesus, kecuali melalui cintamu. Anda harus mewakili kasih. Anda harus mendemonstrasikannya lebih dulu. Sehingga orang mengerti. Kalau orang tanya, siapa Tuhan cinta saya? Tuhan itu siapa? Bagaimana dia cinta saya? Sedalam apa cinta kasihnya? Kita semua tahu cerita Injil Golgota Kalvari. Tapi gak nancep di orang. Karena orang tidak melihat dan merasakan kasih. Karena kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan cerita. Memang cerita itu yang menyelamatkan. Injil, damai sejahtera. Tetapi harus ada orang yang mengusap hati itu. Sampai hati itu memahami apa itu kasih. Baru setelah itu dia punya iman menerima berita Injil tersebut. Bagaimana orang tahu kasih Yesus? Kasih Yesus hanya bisa dirasa lewat cinta kasihmu pada sesama. Ada satu orang di Taiwan waktu saya berkhotbah. KKR itu puluhan ribu, belasan ribu minimal. Itu stadion, orang Taiwan semua. Lalu ada satu usher, pendoa. Waktu kita lagi bergandeng tangan, dia gak bisa tinggal diam. Dia lihat satu kakek-kakek tua. Dia lumpuh, mungkin lumpuh udah puluhan tahun di kursi roda. Dia berlutut, dia nangis. Sampai kakek itu terharu dan menangis. Kakek itu bukan orang Kristen, saya gak perlu sebut kepercayaannya. Waktu dia nangis, kakek itu sembuh? Tidak. Yang sembuh banyak. Tapi yang sembuh banyak. Hari itu yang tuli mendengar, lumpuh pun berjalan. Itu semua kan ada di YouTube hari ini. Festival Kuasa Allah, Festival of God's Power, Taiwan. Lalu kakek tersebut kenapa nangis loh, dia gak sembuh. Tapi kakek itu akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis hari itu. Untuk terima Tuhan. Dan inilah kesaksian imannya waktu ditanya kenapa dia membuka diri pada Tuhan Yesus. Dia tahu Injil sekarang dari dulu. Karena keluarganya sudah kenal Tuhan. Tapi keluarganya tidak dekat sama dia. Termasuk yang Kristen itu masih kaku. Tapi dibutuhkan seorang stranger, orang yang tidak mengenalnya dan dia tidak mengenalnya hari itu pertama kali mereka saling tahu. Yaitu usher yang bertugas itu, pendoanya loh, ada tulisan prayer itu mendoakan. Dibutuhkan seorang seperti gitu untuk membuat dia masuk dalam kerajaan. Dia sudah tahu, tapi hari itu dia membuka diri pertama kali. Karena yang dia terima kali ini bukan teori, karena dia merasakan kasih. Dia bilang begini, kalau orang ini gak kenal aku siapa, doa supaya aku jalan. Dan dia doanya nangis kayak gitu. Bahkan anak cucuku pun tidak ada yang nangisi aku seperti itu. Mungkin kakek ini menjengkelkan di keluarganya. Mungkin adalah orang tua yang suka mengeluh. Mungkin orang tua yang perfeksionis yang selalu menuntut. Gak tahu lah, pokoknya pasti ada suatu cerita. Tapi gimana Tuhan utus seorang pendoa anak muda. Nangis doakan dia. Dan dia pun gak jalan, tapi dia terima Tuhan. Dia bilang kalau ada orang gak kenal aku bisa nangis seperti ini. Sekarang aku percaya cerita Yesus bahwa dia mati di Kalvari. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Kamu tanya Tuhan cinta saya? Aku tanya sama kamu, apakah Tuhan cinta sama aku? Aku tidak yakin. Sampai kamu mengasihi aku.
Sekarang aku sadar bahwa Tuhan mengasihi diriku. Saya mau Anda untuk mengerti bahwa kasih itu bukan teori. Kasih itu perbuatan. 1 Korintus 13 yang kita baca, tadi 3 ibadah sebelumnya saya bacakan pasal 1 sampai 7, enggak hanya pasal 4 saja mulainya. Saya jelaskan bahwa kata kasih itu semua active tense, semua adalah kata bekerja. Setiap kata love di sini itu bukan feeling atau emosi, bukan perasaan, tetapi tindakan, katakan tindakan. Nah 4 hal lagi yang lainnya yang merupakan kasih saya ingin jabarkan kepada Anda. Dimulai dengan langsung aja di ayat 7. Lupakan yang tadi, kasih itu sabar, murah hati dan tidak cemburu. Sudah dengarkan sendiri nanti. Saya langsung lompat ke ayat penutupan. Ia menutupi segala sesuatu. Katakan ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, katakan kasih percaya segala sesuatu. Nanti saya jelaskan ya, kalau enggak kan kira, oh percaya segala sesuatu, polos banget dia, gampang ditipu. Bukan, ini bukan percaya segala sesuatu dalam arti kebodohan, keluguan, bukan. Tapi positif orangnya terhadap Anda. Orang yang negatif sama Anda itu enggak mengasihi Anda. Udah gitu aja. Nanti, sabar. Saya akan jelaskan. Lalu, mengharapkan segala sesuatu, katakan mengharapkan segala sesuatu. Terakhir, sabar menanggung segala sesuatu, katakan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa loh, Paulus ini seorang penulis yang tiada duanya. Dia memulai kata kasih dengan definisi sabar. Kasih itu sabar. Definisi 1, sabar dulu. Dia tutup dengan kesabaran pula, tapi di oktav yang berbeda. Do yang sama, ini sudah do yang tinggi. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu lain levelnya. Paulus itu ngerti yang dia tuliskan. Makanya itu, kalau kita baca Alkitab itu penuh dengan hikmat Allah. Ada 4 hal lagi yang adalah kasih. Yang pertama ditulis di situ, ia menutupi segala sesuatu. Tulis dulu, saya kasih 4 poin, saya munculkan satu persatu, Anda bisa catat, nanti saya jelaskan. Pertama-tama dari 4 hal yang lagi, selain 1, 2, 3 yang saya sudah jabarkan tadi, sekarang yang nomor 1, nomor pertama, apalagi yang adalah kasih, tidak menjadi pemberita kegagalan orang lain, itu juga adalah definisi kasih. Dia menutupi segala sesuatu. Ini bukan berarti kalau ada teroris kita lindungi. Kalau ada koruptor, maka kita juga ikut-ikut berdusta. Demi apa? Demi menutup-nutupi kesalahannya. Bukan loh ya. Kesalahan itu harus ditanggulangi. Tidak boleh kita itu pura-pura gak terjadi sesuatu, lalu sapu semua debu itu di bawah ranjangmu. Itu adalah poor leadership. Kepemimpinan yang kayak begitu, pura-pura tidak tahu, itu adalah kepemimpinan yang buruk sekali. Saya tidak pernah izinkan bahkan anak-anak saya kalau salah, saya biarkan. No. Memang kasih menutupi banyak sekali kesalahan, betul sekali. Tapi ada kesalahan yang jadi karakter. Tapi ada kesalahan yang harus mempertanggungjawabkan bukan hanya sama Tuhan soalnya, tapi juga sama orang lain. Janganlah kita pura-pura tidak tahu kalau anak kita berhutang kanan kiri larikan uang orang. Lalu ngaku-ngaku mamanya ke gereja, mamanya itu cinta Tuhan, bohong. Anda tidak akan izinkan anak Anda berbuat begitu, merugikan banyak keluarga, merugikan banyak perusahaan, lalu Anda cuma berdoa. Tegur anakmu. Dan kalau disiplin dia, tidak mau dibelikan kado apa-apa. Jangan mau uangnya yang dicuci. Jangan berbuat seolah-olah tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi apa-apa. Karena dosa anak Anda itu tidak hanya kena ke Tuhan, tapi orang lain dirugikan. Dosa kepada Tuhan, kau minta maaf sama Tuhan. Dosa kepada sesamamu, kau minta maaf sama Tuhan, seperti Sakeus, dan kembalikan. Itulah buah pertobatan. Menunjukkan pertobatan sejati atau palsu itu bedanya di situ. Ini bukan menutupi segala sesuatu, itu menutupi dosa orang, bukan. Menutupi segala sesuatu di sini itu akan berbuat sesuatu untuk menanggulangi itu. Anda menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian dari persoalan. Berapa banyak orang, ketika orang lain salah, dia ikut salah, lebih salah pula. Menutupi ini berarti Anda tidak perlu dikit-dikit memberitakan kepada orang-orang yang tidak penting dalam konteks tersebut kegagalan orang lain. Kita kalau suruh beritakan Injil, lamban. Perlu didorong-dorong, ditarik-tarik. Tapi kalau kita sebarkan hoaks, cepat. Coba ya,
Ada orang salah, nggak perlu 5 menit, semua orang Anda beritahu. Kok cepet ya kalau beritakan kesalahan? Seolah-olah itu suatu jawatan, rasul, nabi, guru, penginjil, dan gembala plus orang-orang yang menyebarkan gosip. Seolah-olah Anda dapat amanah. Di dalam hati itu ada dorongan. Oh, juicy. Ini seperti spicy. Ini berita panas yang harus segera orang lain harus tahu. Kalau enggak itu gatal gitu rasanya kalau kita nggak beritahu siapa-siapa. Aneh kalau Injil kok enggak membuat Anda dan saya gatal. Tapi kalau ada suatu berita yang sifatnya wow, dan itu berurusan dengan kejatuhan orang, kegagalan orang, itu kita paling cepat untuk kita sebarkan. Kenapa sih ada orang itu merasa dia itu corongnya sorga untuk yang gitu? Sedangkan yang namanya good news atau kabar baik, kita abaikan. Kita beritakan, kita lebih suka memberitakan kesalahan daripada kebenaran. Kita lebih suka memberitakan yang enggak daripada yang Tuhan memang jelas-jelas telah perintahkan. Aneh. Zaman sekarang itu kadang-kadang kita cepat sekali dapat berita harus disortir. Karena zaman dulu, waktu zaman Injil, apalagi zaman perjanjian lama, belum ada yang namanya media. Media sosial lah, media apa. Zaman sekarang itu kita harus mengerti bahwa tidak ada apapun di hidup kita itu di luar pantauan Tuhan. Termasuk apa yang tangan kita, jari jemari kita ketik, apa yang kita lanjutkan atau yang namanya forwardkan, itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Karena Alkitab mengatakan, bahwa semua kata-kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan di depan tahta. Oleh kata-katamu kau akan diberikan, oleh kata-katamu engkau akan dipuji, oleh kata-katamu nanti kau akan dihukum. Zaman sekarang kata-kata gak hanya dari mulut soalnya, jari jemari juga bicara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang yang mawas diri soal ini. Jangan pernah merasa kita bertanggung jawab untuk memberitahu semua orang atas kegagalan orang lain, karena toh orang lain diberitahu. Itu tidak menghasilkan kebaikan kecuali merusak iman orang yang tidak perlu tahu. Dan itu juga merusak imannya orang yang memberitahu. Bapak Ibu Saudara, kita mesti hati-hati untuk tidak menjadi pemberita kegagalan orang lain. Setiap kesalahan harus ditanggulangi dan pasti ada konteks tepat untuk menanggulanginya. Misalnya kalau ada seorang saudara salah sama saya, ya, kalau itu sama namanya King Charles Prince yang lagi heboh-heboh, saya nggak ikut-ikutan yang gitu-gituan. Karena toh saya tahu bedanya apa untuk hidup mereka. Saya toh nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bodoh. Kalau saya bukan orang yang tepat untuk menanggulangi itu, dunia ini terlalu lebar dan hidupku terlalu singkat untuk saya tahu segala sesuatu. Kalau saya ingin tahu segala sesuatu, jangan-jangan saya di Taman Eden juga akan makan dari buah pengetahuan. Dan saya juga tidak berwajib. Saya tidak punya tanggung jawab untuk memberitahu semua orang tentang the hottest news. Berita yang paling hot. Buat apa? Tapi kalau saya berada di posisi yang tepat, saya adalah orang yang berwenang, atau saya adalah orang yang berkenaan dengan itu, atau bersenggolan langsung secara langsung, atau hampir secara langsung namun tidak langsung, saya pasti berbuat sesuatu. Karena saya orangnya nggak bisa tinggal diam, kalau melihat suatu masalah saya tidak berbuat apa-apa. Misalnya kalau saya melihat seorang teman saya, dia itu berulah tidak keruan. Saya nggak mungkin diam. Saya akan pakai firman Tuhan yang berbicara, panggillah dia 4 mata. Semua orang yang ada di sekeliling saya tahu bahwa saya bukan tipe orang yang akan sapu semua di bawah karpet. Saya akan panggil, saya akan bicara. Saya akan bicara. Tidak menutupi segala sesuatu. Misalnya ada kesalahan pada seorang saudaraku. Posisinya mungkin bilateral atau dia hanyalah, saya hanya bisa memberi saran. Posisi saya bukan pemimpinnya, saya bukan papa mamanya. Itu kalau anak tetangga, kita jangan pukul anak tetangga, biar papa mamanya yang rotan dia. Tapi kalau kita tahu bahwa itu tetangga kita, dan kita melihat dia lagi melakukan sesuatu, misalnya dia pakai narkoba, kita nggak beritahu sama orang tuanya, kita tahu sesuatu, kita juga ikut salah. Tapi ngapain saya mau tahu seluruh dunia? Kalau itu sesuatu di luar jangkauanku, itu bukan urusanku. Hidup itu yang tenang aja, saudara. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Orang yang hidup dalam kasih Kristus tidak akan kepo sampai ke ujung dunia. Dia akan pilih-pilih, karena hidupnya sementara. Dia akan pilih apa yang berguna. Misalnya kalau itu tetangga saya pasti akan beritahu sama papa mamanya.
Kalau itu anak saya pasti akan berurusan dengan saya tidak akan pura-pura tidak tahu. Saya akan beritahu sama orang tuanya, saya rasa anak Anda dalam pergaulan yang salah, sorry ya Ci, kalau saya mencampuri. Saya pasti akan dengan sopan dan dengan hati-hati dan dengan bijaksana. Tapi saya merasa sebagai tetangga Anda saya perlu beritahukan. Tapi kalau bisa, jangan bilang saya yang bilang, ya nggak apa-apa lah, kadang-kadang nggak semua orang seberani itu, it's okay. Kasih uji sendiri aja, apakah betul begitu, tapi saya taunya, karena anak Anda satu sekolah dengan anak saya dengar begini. Anak Anda dalam hubungan LGBT. Kalau bisa lindungi anak Anda juga, nanti jangan-jangan dibocorkan. Kadang-kadang orang yang kita tolong nggak tahu. Kadang-kadang orang yang kita tolong itu nggak bisa jaga kita, jadi kita harus hati-hati kan. Kita berkata, saya dengar di sekolah anak Anda itu punya hubungan LGBT. Ya, jangan bilang anak Anda, nanti masalahnya jadi rumit, yang bijaksana. Hari-hari ini yang berharga itu rahasia. Jangan kau bocorkan sembarangan rahasia orang, rahasiamu. Kalau tiba-tiba ada orang yang telepon, nama, tanggal lahirnya, segalanya, jangan kasih. Tanya dulu siapa kamu. Oh lahirnya gitu, ya kamu mau kasih saya happy birthday to you ya. Be wise, jangan kepo. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih dirimu juga dengan melakukan itu. Love your life. Love your life. Kita mesti hati-hati. Itulah sebabnya saya akan berbuat sesuatu kalau itu di dalam ranah saya. Sekalipun itu agak jauh, misalnya itu bukan urusanku, saya pasti melakukan sesuatu. Pernah dulu ada seorang yang begini begitu, saya tegur langsung, saya pikir-pikir kalau saya tidak tegur ya nggak apa-apa loh, dia nggak tahu, tapi saya akan beritahu. Ini bukan berarti menutupi kesalahan orang lain tidak berbuat apa-apa. Tetapi urusi yang memang berada di dalam wewenang Anda. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Saya merasa saya tidak perlu menjadi pemberita atau corong dunia. Ada orang itu yang langsung dapat berita terbaru, langsung dia lari naik tangga, turun tangga, beritahu seluruh dunia apa yang dia baru tahu. Apakah kita senganggur itu? Tanpa kita sadari kita sedang memperjuangkan agenda orang yang tidak kita ketahui. Di balik segala sesuatu itu, ada orang yang membuatnya. You ask, who are they? Gak ada yang tahu, karena berita itu menelan status orang yang membikinnya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Be careful, saya mau jemaat kita itu untuk tertib imannya dan hidup di dalam kasih. Dan belajar untuk mempraktekkan kasih menutupi segala sesuatu itu. Jangan merasa terpanggil untuk menjadi pemberita pertama kegagalan setiap orang. Padahal kita juga nggak tahu kebenarannya. Pokoknya beritanya nyampe deh ke HP kita atau pokoknya nyampe ke telinga kita langsung lari. Padahal kita juga belum selidiki, PR belum dijalankan. Kalau Anda memang betul-betul tertarik dan terpanggil untuk itu, pelajari dulu materimu. Sesungguhnya apa dan sebagainya. Kalau memang Anda dan saya terpanggil untuk perkara itu, selidiki secara fair dari segala sisi. Buka materinya, riset dulu, due diligence-nya dilakukan. Orang mau beli tanah aja, dia cek dulu. Notarisan pun semua klausalnya. Lawyer pengacara pun tahu dari sisi-sisi mana, kisi-kisi dan dari sudut-sudut mana kasus itu harus dipandang. Tapi orang yang membawa berita dengan mentah-mentah, tidak tahu apa-apa, langsung. Kalau memang tertarik, maka Anda harus terpanggil secara doa. Berdoalah, lalu selidikilah sedalam-dalamnya, lalu tanya pada dirimu, apa secara praktis yang bisa kulakukan untuk membuka ini, dan aku akan menawarkan solusi. Jikalau tidak, leave it. It's not your calling. Amin Bapak Ibu? Saya rasa ini perlu loh, zaman-zaman ini banyak orang menghabiskan peluru imannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan kasih menutupi segala sesuatu. Saya biasanya, kalau ada orang-orang begitu saya akan berkata, kamu tenang aja. Tuhan itu ada loh di dunia ini, kamu bukan Tuhan. Jika itu sesuatu yang terlalu jauh, kita tidak bisa apa-apa. Kalau memang kau peduli, bukan pergi dan beritakan. Kamu masuk ke ruang doamu, kamu doakan itu. Sebab orang yang doa nanti akan Tuhan tuntun. Kalau memang dia terpanggil untuk itu, pasti Tuhan buka jalan. Ketemu satu, ketemu yang lainnya, pasti terkoneksikan sehingga Anda bisa memberi solusi. Tapi jika Allah tidak memanggilmu, kau jangan ke sana. Dunia terlalu luas untuk kau terjun bebas dan pakai semua talentamu untuk sesuatu yang bahkan tidak ada dalam jangkauan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya ngomong begini? Supaya domba-domba Kristus yang digembalakan oleh GMS sehat imannya. Dan supaya semua domba-domba yang dimuridkan di GMS ini satu-satu membangun hidupnya. Katakan membangun hidupnya. Coba katakan kanan kirinya, bangun hidupmu dulu. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah sebabnya
Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip kok udah ikut-ikutan gini-gitu? Enggak lah. Banyak lu jemaat masalah yang belum diselesaikan. Saya bukan Tuhan. Nanti suatu hari di akhirat Tuhan buka semuanya, sungguhan. Dia buka semua sama Tuhan. Setiap buku kan, bukan hanya kitab kehidupan, kitab-kitab lain kata Daniel, dibuka semuanya. Tapi urusanku adalah buku 1, 2, 3. Urusan hidupku, keluargaku, gereja, orang-orang yang ada di sekelilingku, itu yang aku urus. Dan sebagai gembala saya harus bulldozer dulu, memberitahu kepada Anda frameworknya yang besar. Hiduplah dalam kasih Kristus, bercokolah di situ. Tertiblah imanmu. Hati-hati di zaman sosial media. Jangan terbawa-bawa. Elia pun tahu, di angin yang besar, bahkan di api yang lagi sedang panas-panasnya, hot-hotnya. Bahkan dalam gempa apa yang menggoncangkan dunia, tidak ada Tuhan di dalam yang ada. Hanyalah di dalam angin sepoi-sepoi basah. Artinya dalam tenang, kau jalankan hidupmu, bertumbuh berbuah, pengaruhmu akan bertambah untuk bisa menyelesaikan masalah lebih banyak orang. Kami aja yang menyelesaikan masalah begitu banyak orang dalam hidup ini. Kami aja tidak kepo kok. Kalau saya ada waktu, ku pakai untuk lebih banyak berdoa. Kalau saya ada waktu, ku pakai lebih banyak untuk menguatkanmu. Lebih sering ke Medan misalnya. Haleluya. Saya gak habiskan untuk, wow lu tahu gak ya, lu tahu gak. Gak usah cari berita baru, berita lama aja belum kita selesaikan loh. I expect di dalam perang-perangan dunia saat ini, kasih akan semakin dingin dan hati Anda akan kamil. Saya minta jemaat GMS tertib, fokus. Silakan kalau Anda punya sosmed, pakai dengan baik. Jadi berkat, pastikan kau pakai itu untuk kasih juga. Tapi kalau itu adalah orang yang Anda kenal di sekeliling Anda, gak usah ke sosmed, langsung ke orangnya. 4 mata. Kecuali dia pakai kacamata jadi 6. 4 mata gak mempan, 6 sungguhan. Bawa seorang saudara, gak mempan lagi, bawa ke gereja kasusnya. Ada gembala kan, yang menengahi, masa gak ada orang majus di rumah Tuhan? Dalam pelayanan, di dalam suasana, dalam pelayanan, itu pasti akan ada seseorang yang kita ajak bicara, feedback itu ada. Naik demi naik misalnya ada sesuatu, usher atau multimedia atau PAW, ada suatu gesekan segalanya, ayo diselesaikan. Ada kepemimpinan. Pasti ada. Tapi kalau apa-apa, belum apa-apa ke sosmed, itu tahu gak apa? Itu orang mencari bolo, bahasa Jawanya, cari bolo. Cari teman, dan itu kasihan, karena Tuhan akan menganggap itu semacam penyesatan. Kok bisa? Orang yang gak tahu menahu, ikut membelamu, dia ikut salah. Kalau Anda salah, dia semakin salah. Kalau Anda benar pun orang itu salah. Urusan apa sama orang itu? To make you feel better, you may feel better. Tapi sekali kau masuk ke hadirat Allah, you will not feel better. Karena Allah akan menentangmu. Allah berkata, apa-apaan lu? Orang dunia yang gak tahu, ikut kamir. Ya, orang Kristen. Kamu kira kamu menang, kamu barusan aja mengalahkan kerajaanku. Urusan di belakang ya nak, habis ini aku proses kamu, kata Tuhan. Jangan ikut-ikutan yang begitu-begituan. Tertib. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Di zaman media sekarang itu bahaya. Zaman media itu. Ya, termasuk jikalau ada orang-orang yang menyerang hamba-hamba Tuhan gitu ya misalnya. Saya selalu beritahu sama orang-orang, jangan bela. Kami tidak usah dibela. Kau bukan Roh Kudus. Tugasmu bertumbuh aja, kami gembala ini sudah super kamsia. Kalau Anda bertumbuh, Anda berbuah, ringan beban kami. Kalau enggak kan, kamir sakit hati, siapa yang konselingi? Hanya karena gembala Anda ini aja bangsawan, sampai sekarang rambutnya masih hitam. Tidak botak, saya udah putih semua. Kalau Anda berbuah, bertumbuh, kan kami yang ringan. Nggak usah bela, saya beritahu ada satu orang dulu pernah sekali, wah bela-bela, wah telepon sampai jam 3, lawan-lawan sama orang nggak ngerti. Saya bilang, ngapain lu gitu? Sejak kapan Roh Kudus dipecat di hidupku lalu jadi kamu penggantinya? Roh Kudus tetap Allahku, dia pembelaku, stop it. Tugasmu hanya bertumbuh. Kalau kamu ikut aku, kalau kamu muridku, kamu ikut gurunya. Gurunya terus fokus ke Yesus, kok kamu fokus ke situ-situ ngapain? Janganlah, bangun hidupmu itu loh hubunganmu masih belum beres dengan saudaramu. Ini loh keluargamu ini loh masih perlu didoakan ini itu. Masa sudah gak ada kebutuhan lagi? Masa sudah gak ada bejana kosong yang diisi? Amin Bapak Ibu Saudara? Saya ngomong ini gak ada masalah. Saya ini orang yang gaptek, paham gak? Saya itu gak ngerti what's going on di luar sana. Itu saya sengaja gak mau tahu. Karena yang saya ingin tahu kata Paulus hanyalah Kristus dan dia disalibkan. Saya gak banyak. Saya itu orang kalau diberitahu sama orang, tahu gak Pastor Philip sekarang lagi gini loh. Hah? Saya itu selalu Kenapa? Nanti deh kalau saya sudah ada waktu.
Kayaknya sih sampai mati gak ada waktu. Karena saya bertumbuh. Ngomong kanan kirinya, saya gak ada waktu untuk gitu-gituan karena saya bertumbuh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, kasih menutupi segala sesuatu. Saya kali ini datang ke Sumatera hendak menyampaikan sesuatu yang praktis. Sehari-hari, sesuatu yang langsung hands on. Ya, saya harap Anda bisa dilengkapi untuk yang kayak begini-begini karena ini adalah akhir zaman. Tidak mudah jadi orang benar. Ya, jadi orang baik aja susah, apalagi jadi orang benar. Hati-hati ya, jangan menjadi kepanjangan tangan apapun kecuali kebenaran. Yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Katakan percaya segala sesuatu. Kedua, apa yang adalah kasih? Percaya yang terbaik dalam diri orang lain. Saya itu ya orang yang lugu, saya ceritain ya. Saya mau tetap begini. Istri saya paling tahu. Jadi misalnya kalau ada orang memberitahu sesuatu yang buruk gitu ya. Saya itu seperti sudah pernah mendengarnya. Tapi seperti pertama kali saya itu diberi Tuhan suatu karunia namanya pikun rohani untuk hal-hal yang gak perlu. Ya, jadi orang-orang dekat sama saya tahu. Kalau saya diberitahu sesuatu kadang-kadang saya bilang, masa? Lalu istri saya berkata, kemarin loh kamu tuh baru diberitahu itu. Saya itu begitu. Makanya sekalipun beruban, tapi muka saya lebih ganteng dari Pastor Maxi. Pastor Vena tidak setuju tapi awet mudanya di sana. Pikun rohani untuk sesuatu yang tidak perlu. Orang kalau berbuat baik itu hendaklah dianya yang lupa. Tapi kalau ada orang buat baik sama kita, jangan lupakan, gembar-gemborkan terus. Terus dengung-dengungkan kebaikan, padahal itu terjadinya kan dulu. Tapi kalau Anda sudah jadi orang yang sukses, semua orang baik dengan Anda, itu biasa, orang dunia juga bisa. Tapi kalau Anda belum apa-apa, Anda kalau dan saya kalau mau buat baik sama orang itu waktu dia lemah, waktu dia berkebutuhan, waktu dia bangkrut, waktu dia terhimpit, terjepit, dimusuhi, waktu begitu. Ketika orang itu bukan apa-apa, pada saat itu kebaikanmu itu seperti memiutangi. Tapi kalau kita baik dengan orang yang bisa memberi pamrih, orang penjilat pun bisa. Saya masih ingat loh waktu saya itu bukan apa-apa dalam pelayanan. Baru pulang pasca kerusuhan di Indonesia. Baru memulai kaki-kaki saya dalam ministry sebelum saya meluncur lebih lagi untuk kerajaan Tuhan lebih besar. Orang ini mempertaruhkan diri. Padahal dia merugi loh gara-gara buka tempat itu supaya saya bisa bantu untuk ngatur ini itu dulu. Dia sendiri kan rugi potensi tempat itu dipakai apa. Sekian lama. Saya nggak pernah lupa, saya dengungkan sampai orang itu sendiri sungkan dan berkata, sudahlah Philip, jangan diungkit-ungkit lagi yang tante lakukan. Nggak apa-apa lah. Tapi saya nggak bisa, saya selalu ungkit sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Orang buat baik sama saya sekali saya akan ingat seumur hidup. Saya nggak akan pernah lupakan. Tapi kalau saya yang buat baik sama orang, nah saya lupa. Saya minta pikun seperti itu, saya harap Anda juga. Jadi kita harus menjadi orang yang percaya segala sesuatu, artinya percaya yang terbaik dalam diri orang lain. Poin kedua. Tapi kalau hal yang salah, jangan gampang percaya sampai kita sendiri melihat dan mendengarnya. Kamu tahu nggak ya, si ini begini. Langsung kita percaya, seolah-olah kita mendengarnya sendiri atau melihatnya sendiri. Nah itulah kebodohan orang, termasuk banyak orang Kristen masih begitu. Itu yang namanya second hand smoking. Kalau Anda merokok, itu urusanmu. Tapi kalau Anda merokok, di dekatnya ada orang, apalagi bumil atau ibu hamil. Second hand smoking, kata dokter, yang namanya menghisap asap rokok, padahal dia bukan perokok. Itu bahaya. Kami punya kerabat yang sakit kanker paru-paru. Ditanya oleh dokter akhirnya, apakah suami Anda mendiang itu perokok? Dia menjawab perokok berat. Nah, dokter berkata begitu. Dia sendiri gak pernah merokok. Pendoa syafaat, ibu yang baik. Tapi suaminya ngepul terus, pul seperti sepur. Suaminya mati tua gak apa-apa. Gak fair ya hidup ini kadang-kadang. Dianya mati, kanker paru-paru. Sang istri. Jangan begitulah. Kalau kita memberitahu sesuatu, orang itu langsung percaya. Padahal orang itu tidak mengalaminya. Kita dusta atau tidak, nggak relevan. Mau itu gosip atau fitnah, bedanya gosip dengan fitnah. Gosip itu beritanya benar, alamatnya salah, spiritnya salah. Fitnah itu beritanya salah pisan. Tahu nggak ya, Pastor Max itu ternyata perempuan, itu fitnah. Jelas-jelas laki-laki begini. Beritanya salah, bedanya gosip sama fitnah apa? Fitnah itu beritanya wrong, gosip beritanya betul. Coba ngomong sama anaknya, nak lu tahu nggak ya? Tak ceritain perselingkuhnya ommu.
Ngapain dong dia sendiri belum tahu nikah? Apa Anda mau dia trauma punya pasangan hidup? Tak ceritain ya jeleknya papamu. Jangan cerita ke anakmu, berkelahi, bertengkar aja jangan di depan anak, selesaikan dulu. Cerita itu kepada konselornya. Coba ceritakan, betul pun beritanya jadi kutukan, toksik itu. Itu gosip namanya. Lu tahu nggak ya, lu tahu nggak? Hati-hati. Karena kasih tidak akan menggosip sih. Karena kasih itu tidak akan membuat kita begitu. Tapi kalau kita dengar sesuatu yang buruk tentang orang, saya itu adalah orang yang paling susah untuk percaya kecuali saya sendiri mendengarnya. Jadi ada orang ngomong sama saya, dia ini gini, bukan berarti saya bodoh ya, kalau diberitahu di situ ada lubang, lalu saya nggak percaya, saya masuk ke dalamnya, enggak, saya pasti akan waspada. Kalau ada wanti-wanti dari orang atau ada hati-hati. Tapi saya tidak akan percaya berita itu sampai saya langsung cross check. Jadi kalau ada apa-apa saya pasti tanya. Gimana gini. Saya praktekkan dalam leadership saya dengan para hamba Tuhan juga. Saya langsung tanya. Saya tidak main belakang, saya tidak main pesuruh. Saya tanya kalau itu langsung berkenaan dengan orang-orang dalam ranah dan tanggung jawab saya. Jadi gentleman, kasih itu percaya yang terbaik dalam diri orang lain. Percaya segala sesuatu itu artinya kalau yang baik cepat percaya. Kalau yang buruk, gua nggak percaya sampai gua lihat sendiri, sampai orang yang ngomong sendiri sama aku. Amin. Dan kalau ada orang ngomong Anda, nggak usah dikejar lah. Dari sini Anda mau pergi ke Surabaya, setiap jalan kalau ada anjing menggonggong, Anda kejar nggak nyampe-nyampe. Setiap ada anak-anak kecil di jalanan lempar batu, Anda kejar, Anda tidak akan sampai ke tujuan. Pilih-pilih siapa yang Anda kejar. Kalau itu berhubungan dengan Anda, hubungannya itu masih terus di ke depan. Orang itu adalah kongsian Anda atau orang itu adalah siapa-siapa. Dan kalau orang itu bukan hanya figuran dalam rencana Allah, tapi orang itu memang adalah orang yang penting dalam kehidupan Anda, kejar. Kenapa lu lempar batu sama gua? Tapi kalau anak jalanan lempar batu sama saya, misalnya di jalanan ada anjing menggonggong, saya mau ke Medan. Di jalanan tuh saya selalu berkata sama pengemudi, berhenti, saya kejar dulu, sampainya kapan ke Medan? Anda tidak perlu kejar orang lain ngomong apa dalam hidup Anda. Itu urusan Tuhan. Semua buku akan dibukakan. Tapi orang-orang yang perlu di hidupmu, Anda tidak boleh pura-pura tidak tahu. Anda harus tanya. Dan kalau itu sesuatu yang buruk, janganlah Anda lekas percaya. Cross check dulu. Ada orang ngomongin, kamu tahu enggak dia ngomong gini. Kalau itu orang perlu saya kejar, saya akan berkata, oke tunggu sebentar, saya janjian, saya akan tanya langsung to his face. Aku dengar ya, kamu ngomong begini, atau kamu lakukan ini. Betul enggak? Saya enggak percaya sampai saya dengar langsung dari you. Karena saya hidup dalam prinsip kasih. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kalau yang bagus tentang kamu, saya enggak perlu bukti. Saya berkata, haleluya, aku bangga sekali sama dia. Tapi kalau yang buruk tentang kamu, saya akan uji dulu, saya akan tanya langsung sama you. Itu percaya segala sesuatu. Tapi kita kan lain. Yang buruk langsung mempan sama kita. Terus langsung, wow, kok bisa begitu orang itu ya? Padahal kita sendiri gak dengar langsung. Waduh ternyata ya selama ini ya. Kita tidak melihatnya. Tapi yang baik diberitahukan. Masa sih sama aku gak gitu loh. Lah kita ragu-ragu. Salah selera ini. Zaman sekarang ini seperti Niniwe. Gak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Orang yang hidup gini pasti cepat tua. Tapi orang yang hidupnya percaya segala sesuatu. Yang buruk dia uji dulu. Yang bagus dia telan, pastilah. Kalau kamu ngomong gitu orangnya, pasti gitu orangnya, haleluya. Orang seperti itu enggak usah ke Korea, tetap awet muda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu habis itu mengharapkan segala sesuatu. Katakan kasih mengharapkan segala sesuatu. Orang yang bicara sama Anda begini, sudahlah. Berantem nih suami istri. Kamu enggak mungkin berubah. Waktu Anda lakukan itu, Anda sedang melanggar kasih. Tahukah, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu selalu berujung, aku percaya kamu pasti akan berubah. Jangan Anda berkata bahwa kami ini tidak pernah ditipu orang, tidak pernah dikhianati. Bolak-balik. Tapi kami selalu percaya orang bisa berubah. Ada orang tanya sama saya suatu hari saya di interview, Pastor Philip dalam pelayanan, dalam hidup ini, pernahkah Anda dikhianati? Pernahkah Anda ditusuk dari belakang? Oh pernah. Lalu kenapa Anda masih tetap percaya pada orang? Saya bilang, kalau saya tidak percaya sama orang lagi, mendingan saya mati. Saya berkata, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Saya hidup dalam sebuah prinsip. Prinsip kasih itu vaksinasi dalam hati saya. Dikhianati berkali-kali, ditusuk dari belakang berkali-kali. Saya tetap percaya sama orang.
Saya tetap percaya. Berapa kali kita muridkan orang gagal. Nah tentu kita yang gagal, kita sudah berusaha. Orang itu yang jadi gagal jadi murid, kita tetap memuridkan orang. Karena kasih selalu mengharapkan segala sesuatu. 明天会更好, tomorrow will be better. Horas, haleluya. Jadi suami istri yang hidup dalam kasih Yesus, kasih mereka pun akan mulus. Sebenarnya waktu kita diikatkan pernikahan, dalam tali pernikahan, itu bukan kasih laki pada perempuan dan perempuan pada laki saja. Tali 3 lembar kata pengkhotbah susah dipatahkan. Hubungan rumah tangga itu kenapa diberkati di gereja? Karena ada kasih. Lembaran ketiga justru yang terutama, yang melindungi kasih mereka. Ketika sang suami tidak lagi mengasihi sang istri atau sebaliknya sang istri kurang lagi mengasihi sang suami, ada kasih Yesus yang mengcover mereka. Karena kasih Yesus itu selalu berakhir begini di setiap pertengkaran rumah tangga. Ya sudahlah, I believe tomorrow will be better. Aku percaya kamu pasti akan berubah. Tapi kalau orang sudah habis nafas kasihnya, lalu dia hanya bergantung pada kasih manusia, sebagus apapun kasih itu, antara mereka suami istri, kalau itu sudah habis, maka bunyinya begini. Percumalah kamu. Orang kayak kamu gak mungkin berubah. Disitulah akar perceraian. Sebenarnya orang yang melibatkan Yesus tidak harus berakhir runyam hubungannya. Ketika kita berkata, kamu gak mungkin berubah, kita sudah menutup pintu terhadap Allah bekerja. Kasih itu selalu optimis. Coba Anda mau tahu siapa yang mengasihi Anda dalam hidup ini? Orang yang berkata, I believe you can change. Itu orang yang mengasihimu. Kalau Anda mau tahu siapa yang berkata, siapa yang tidak mengasihimu, orang yang berkata, lu gak mungkin berubah, orang itu gak mengasihimu. Karena kasih mengharapkan segala sesuatu. Makanya saya suka sekali menantang jemaat yang belum ber-CG, ikutlah CG. CG bukanlah kelompok orang sempurna. Tapi di CG nafasnya begini, I believe you can change. Aku percaya kamu bisa berubah. Di CG ada kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda mau tahu orang seperti apa yang masih mencintai Anda? Mereka yang masih optimis sama Anda. Orang yang masih optimis sama Anda. Kasih itu tidak seperti seorang ayah yang lihat anaknya naik sepeda lalu jatuh ke tanah. Papanya angkat dia dan berkata, ayo kakak pasti bisa jalan lagi. Itu ayah, itu adalah gambaran ayah yang mengasihi. Tapi ayah yang datang, bodoh lu. Naik sepeda gini aja gak bisa. Lu bisa apa? Peduli amat kalau sang ayah itu selalu mengaku-ngaku, aku mengasihi anakku. Makanya aku marahi dia. Itu bukan I love you menurut firman Allah. Jadi di sini jangan ada orang ngaku-ngaku. Kalau dia mengasihi keluarganya, kalau bahasanya pesimis melulu. Itu bukan love. Itu ejaannya salah. Mengakunya kasih, prakteknya benci. Kalau Anda mau benci seseorang, jangan bilang I hate you. Beritahu aja sama orang itu, you cannot do it. Kalau memang Anda benci sama satu orang, datang aja sama orang itu. Orang kayak lu itu ya, bocai. Betul ya? Bahasa Hokkiannya apa? Salah ya? Saya ini salah terus Hokkian, memang bukan orang Hokkian. Saya Batak on the inside. Apa itu? Kamu ini orang, percuma kamu itu. Kalau Anda benci sama seseorang, jangan bilang kau benci. Karena itu tidak ada artinya. Beritahu dia nggak bisa. Beritahu dia bodoh. Beritahu orang kayak kamu itu nggak akan bisa berhasil. Boyong. Ya saya nggak tahu karena saya nggak pernah mengucapkan. Yang ini tahu karena sering mengucapkannya. Enggak aja gitu. Dibantu kok malah justru menusuk ya. Apa? Boloyong. Boloyong lu. Orang Kristen nggak boleh keluar kata itu boloyong. Boloyong, anak seperti boloyong. Lalu habis itu dikeplak sedikit paling boloyong lu. Lalu ngomong sama tetangganya, gua ini cinta sama anak. Kalau nggak dikerasin begini, kapan dia bisa boloyong? Bukan boloyong, itu bohong. You said you love him. Kamu Anda bilang Anda mencintai anak Anda. Anda lakukan itu benci kok menurut firman Allah. Kalau Anda cinta, tegur dia. Kamu nggak boleh gini, tunjukkan salahnya di mana. Lalu habis itu arahkan benernya gimana. Lalu berkata sama dia, Papa dengan iman percaya. Kamu hari ini masih membuktikan nggak bisa. Tapi Papa percaya dengan doa pada Tuhan Yesus, Papa percaya kamu akan bisa. Itu berarti ayah yang mengasihi. Amin. Orang yang optimis pada Anda. Dalam nama Tuhan. Itulah kasih Yesus. 4. Sabar menanggung segala sesuatu. Dengan ini saya berakhir. Bertahan sampai akhirnya demi orang lain. Ini bukan sabar yang kebaktian satu.
Ini sabar di oktav lebih tinggi. Orang yang paling mengasihi Anda gampang. Ketika Anda di arus bawah, dia masih ada di sana. That's love. That is love. Ketika orang ngomong sesuatu tentang Anda, dia ikut goyang, memang tidak berakar. Dia memang tidak sungguh mengasihimu. Orang yang paling mengasihimu, yang sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar menanggung segala sesuatu itu artinya the last man standing in your life. Orang terakhir yang akan berdiri setelah Yesus tentunya adalah orang itu dalam hidupmu. Ketika engkau jatuh, dia tidak mengutukmu, dia menegurmu ya, menunjukkan salahmu di mana. Tapi dia akan mengarahkanmu ke jalan yang benar. Dan dia berkata, ayo aku angkat. Orang yang berada di sana ketika Anda bangkrut, tidak bisa memberi lagi apa-apa. Di sana gereja yang tetap berkata, ayo kami doakan, urapi supaya Anda bangkit. Kami mengasihimu. Itulah gereja yang mengasihimu. Ketika kita gagal total, dia bukan menjadi corongnya. Woi, lu orang tahu nggak ya orang ini gagal? Tapi dia berkata, dia menangis dengan Anda. Kenapa Anda gagal? Mungkin dia marah. Kenapa kamu lakukan kebodohan itu? Tapi dia rangkul Anda dan berkata, bangkit kembali saudaraku. Aku doakan kamu. Lalu mereka mengelilingi Anda dan mendoakan supaya Anda dipulihkan. That's love. Bertahan sampai pada akhirnya demi orang lain. Yang sabar menanggung segala sesuatu. Ini bukan kasih, itu sabar. Sabar menanggung. Yang menggendongmu saat kau jatuh, saat kau lemah. That's love. Jadi cara terbaik untuk kita menunjukkan kasih adalah ketika kita melihat saudara kita dalam kelemahan. Amin Bapak Ibu Saudara. 4 hal lagi yang adalah kasih adalah: 1, tidak menjadi pemberita kegagalan orang lain. 2, percaya yang terbaik dalam diri orang lain. 3, optimis bahwa hari esok akan lebih baik. 4, bertahan sampai akhirnya demi orang lain. Silakan difoto. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.